Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat ya, dan jaga kesehatan serta pola makan kalian ya anak-anak. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai materi di bab 4 bagian kedua anak-anak, yaitu materinya mengenai prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau disingkat dengan SARA ya anak-anak ya, SARA ya. Mengapa kita perlu memahami beberapa prinsip dalam persatuan keberagaman SARA ini anak-anak? Jadi seperti ini anak-anak. Sebagaimana anak-anak ketahui ya, bahwa Indonesia itu adalah negara yang memiliki keberagaman anak-anak. Keberagaman apa saja? Keberagaman suku, kemudian keberagaman bahasa, agama, ras, budaya, golongan, sampai dengan keberagaman adat istiadat. Nah, keberagaman tersebut itu mudah digoyahkan kapan saja oleh adanya beberapa isu ya, seperti isu sara, ujaran kebencian, atau mungkin berita bohong atau hoax. Nah, oleh karena itu, maka masyarakat Indonesia itu perlu membangun kesadaran dalam dirinya agar tidak mudah terpengaruh oleh isu yang datang tadi, baik itu isu dalam negeri maupun isu dari luar negeri. Nah, kesadaran itu dapat dibangun manakala atau ketika masyarakat Indonesia itu berpegang pada beberapa prinsip persatuan yang akan tetap menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Masyarakat Indonesia kita itu perlu prinsip anak-anak, perlu pegangan. Pegangan untuk apa? Pegangan yang bisa kita jadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, di tengah keberagaman suku, budaya, agama, ras, antar golongan, dan keberagaman yang lainnya. Anak-anak, kita perlu mengacu, kita perlu berpegang pada beberapa prinsip agar persatuan dan kesatuan tersebut dapat kita jaga ya, karena persatuan dan kesatuan bangsa itu nanti akan mengarah pada lancarnya pembangunan yang akan mewujudkan masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita negara Indonesia ya. Seperti itu ya alasannya kenapa kita perlu sekali berpegang pada prinsip persatuan ini. Nah, ada 5 prinsip persatuan dalam keberagaman SARA yang harus anak-anak pahami ya. Kelima prinsip tersebut yaitu yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, makna dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun Indonesia terdiri atas beragam suku, kemudian bahasa, agama, dan adat kebiasaan, tetapi keseluruhannya tersebut merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Nah, prinsip ini mengharuskan masyarakat Indonesia untuk mengakui bahwa bangsa kita ini memiliki keberagaman, yaitu keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Nah, selanjutnya anak-anak yang perlu anak-anak ketahui adalah bahwa Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu itu memiliki beberapa ciri anak-anak, yaitu yang pertama adalah tumbuh dan berkembangnya nasionalisme ya, atau cinta tanah air. Kemudian adanya persamaan hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga adanya saling
menghormati, adanya sikap saling menghormati. Dan yang keempat, tidak ada rasialisme anak-anak. Rasialisme itu perbedaan ras ya, atau membeda-bedakan ras ya. Itu ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian masyarakat Indonesia wajib mengembangkan sikap saling menghormati demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dengan mengetahui beberapa ciri yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika tersebut, maka masyarakat Indonesia itu wajib mengembangkan sikap saling menghormati demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh sebab itu tidak boleh atau tidak diperkenankan apabila ada tindakan yang mengistimewakan salah satu suku atau mungkin mengistimewakan salah satu ras, agama, atau golongan tertentu. Itu tidak boleh ya anak-anak. Itu tadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua anak-anak, yang kedua apa? Yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Ya anak-anak, dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, kita juga perlu berpegang pada prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme itu apa anak-anak? Nasionalisme diartikan sebagai paham yang mencintai tanah air, ditandai dengan kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nah, mencintai bangsa Indonesia itu bukan berarti mengagung-agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain ya anak-anak. Karena apa? Karena nasionalisme Indonesia itu bukan berarti bangsa Indonesia itu merasa lebih unggul dari bangsa lain. Anak-anak itu namanya nasionalisme sempit ya, yang mana nasionalisme sempit itu bertentangan dengan sila kedua Pancasila anak-anak ya. Nah, jadi di samping kita ini memiliki rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara Indonesia dengan siap untuk membela bangsa dan negara kita, kita juga harus mengembangkan sikap atau perilaku yang saling menghormati dan menghargai orang lain, termasuk bangsa-bangsa di dunia atau di negara lainnya. Anak-anak, kita harus tetap menjunjung harkat dan martabat manusia ya, meskipun itu bukan bangsa kita sendiri, tapi kita tetap harus berbuat baik, kita tetap harus menghormati, menghargai bangsa tersebut. Anak, janganlah karena kita terlalu mencintai bangsa dan negara Indonesia, kita jadi menganggap bahwa seolah-olah bangsa lain itu lebih rendah dari bangsa kita ya. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya nasionalisme sempit atau nasionalisme berlebihan atau chauvinisme yang bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ya anak-anak. Oke, kemudian kita masuk pada prinsip yang ketiga anak-anak. Prinsip yang ketiga yang kita jadikan acuan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, kebebasan yang bertanggung jawab itu artinya seperti ini anak-anak. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam berbagai bidang, yaitu baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Tapi meskipun memiliki kebebasan, tetapi kebebasan tersebut itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab, maka anak-anak di situ boleh menuntut, boleh meminta haknya atau kebebasannya. Tetapi kebebasan yang anak-anak peroleh, yang anak-anak minta itu adalah kebebasan atau hak yang bertanggung jawab atau dibatasi oleh kebebasan atau hak orang lain anak-anak.
Misalnya kebebasan bersosial media. Jadi ketika kita menggunakan sosial media, berpendapat itu boleh, membuat status itu boleh ya, tapi jangan sampai pendapat atau status kita itu menyinggung atau menjelek-jelekan orang lain yang itu belum tentu benar, atau bahkan kita menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Itu kita sudah melanggar hak orang lain, anak-anak, kita sudah melanggar hukum. Jadi memang haknya kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Dalam hal ini dibatasinya oleh apa? Oleh hukum, oleh peraturan. Nah ini ya anak-anak ilustrasinya. Jadi bebas yang bertanggung jawab itu adalah kebebasan yang tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebebasan harus dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa setiap kebebasan yang dimiliki itu selalu berbatasan dengan kebebasan atau hak orang lain. Pelaksanaan daripada setiap hak atau kebebasan itu sendiri itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan kepada bangsa dan negara. Oke, kemudian kita lanjut pada prinsip yang keempat, yaitu prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini apa? Kita akan pelajari secara garis besarnya saja. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, atau disingkat dengan Ipolexos Hankam ya biasanya anak-anak. Oke, dengan wawasan Nusantara itu kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Nah, kesatuan tersebut membuat masyarakat Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Oke, jika masyarakat Indonesia itu telah memiliki rasa persatuan, telah memiliki rasa senasib sepenanggungan, telah memiliki rasa sebangsa, setanah air, serta satu cita-cita, maka konflik yang berkaitan dengan SARA itu dapat dihindarkan dan tidak akan terjadi. Nah, itu pentingnya mengetahui prinsip wawasan Nusantara ya anak-anak. Oke, kita masuk ke prinsip yang kelima anak-anak. Prinsip yang kelima dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan itu adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Oke, reformasi merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan perubahan dan perbaikan. Nah, dalam peristiwa reformasi itu terdapat beberapa agenda yang menjadi cita-cita untuk diwujudkan anak-anak. Nah, beberapa agenda itu misalnya seperti yang pertama, penegakan supremasi hukum. Kemudian kedua, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian yang ketiga, amandemen konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memberikan atau menciptakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ya. Itu adalah beberapa agenda reformasi ya anak-anak. Oke, kemudian agenda-agenda tersebut dapat terwujud tentunya dengan semangat
persatuan Indonesia ya. Sekarang ini tidak penting lagi untuk memperdebatkan sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena apa? Karena kalau kita ingin maju, kalau kita ingin sejahtera, ingin aman dan makmur anak-anak ya, itu kita tidak boleh mempertentangkan yang namanya keberagaman atau perbedaan lagi ya. Karena dengan semangat persatuan tadi, kita tidak mengungkit-ungkit perbedaan, itu kita dapat mengisi dan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan alinea kedua pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini ya anak-anak. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu terkait materi prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kalau kecepatan bilang ya anak-anak, boleh di komen loh ya. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Selamat dan semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.